Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita mau ngomongin iPhone lagi. Kali ini versi termurahnya. iPhone termurah yang masih beredar resmi di Indonesia adalah iPhone 11. Nah, di sini gue mau berbagi opini. Masih layak beli nggak sih iPhone 11 di tahun 2024? So, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu spesifikasi teknisnya di atas kertas. iPhone 11 ini punya rentang layar LCD 6,1 inci, rilis di tahun 2019 dengan iOS 13. Dia punya RAM 4 GB dan varian storage-nya tersedia dari 64 GB, 128 hingga 256 GB. Harga awal rilisnya ada di angka 13 juta. Kalau dibilang nyaman, gue pribadi akan bilang iPhone 11 masih sangat nyaman. Pengalaman gue, iOS itu adalah salah satu OS yang sangat nyaman dipakai. Bahkan untuk saat ini, iPhone 11 masih cukup smooth dan ada update rutin di iOS 17. Untuk kameranya, kamera utama dan ultrawide-nya juga masih oke dan bisa 4K. Untuk dimensinya, dia masih sangat nyaman dipegang. Prosesornya juga masih cukup kuat untuk dijadikan sebagai HP daily driver. Dan yang terpenting, dia punya sertifikasi IP68 yang membuat iPhone tersebut aman dari air dan debu. iPhone 11 varian 64 GB sekarang ada di harga 6 jutaan. Harga yang menurut gue itu sangat menggoda dan sebenarnya cukup murah untuk sebuah produk Apple. Faktanya, pertama, iPhone 11 sudah rilis 5 tahun lalu di 2019. Dan berdasarkan life cycle iPhone yang biasanya mendapat update OS selama 5 tahun, artinya kemungkinan tahun 2024 atau 2025 bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi adalah tahun terakhir iPhone 11 mendapat dukungan update. Apakah update penting? Sangat, karena selain berpengaruh pada kenyamanan dan kelancaran penggunaan, juga penting untuk urusan keamanan. Tidak adanya update OS berarti keamanan tidak diperbaharui, sehingga akan ada potensi celah-celah keamanan untuk disusupi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak adanya update, lama-kelamaan juga akan membuat satu persatu aplikasi tidak dapat digunakan lagi, karena aplikasi akan menuntut standar iOS yang lebih tinggi dan lebih baru. Kedua, dilihat dari teknis, prosesor Bionic A13-nya mungkin masih oke untuk daily driver, tapi karena secara ukuran dia cukup besar di 7 nanometer, maka untuk tahun 2024 ini, dia akan terasa lebih boros dibanding dengan generasi-generasi yang lebih baru. Lalu layarnya yang masih LCD dengan kecerahan sekitar 625 nit, artinya untuk urusan outdoor di bawah terik matahari, layarnya akan terasa kurang tajam bila dibandingkan dengan layar OLED. Resolusinya juga belum Full HD dan kerapatan layarnya hanya 326 pixel per inch, yang artinya kalau ada gambar dan di zoom, dia akan mudah pecah. Dengan harga 6 jutaan, kalian juga hanya akan mendapat yang varian 64 GB, yang artinya untuk tahun 2024 ini sudah kurang mencukupi untuk aplikasi, games, foto, video, dan bahkan bila ada update-update OS terbaru. Perlu diingat juga bahwa iPhone itu nggak punya ruang penyimpanan eksternal untuk SD card. Dia memang punya penyimpanan digital seperti iCloud, tapi itu pun harus berbayar lagi per bulannya. Ketiga, faktor lain dan salah satu yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan lain adalah iPhone 11 sinyalnya belum mendukung jaringan 5G. Memang jaringan 5G itu masih jarang di Indonesia, tapi setidaknya kalau nanti jaringan 5G-nya sudah ada dan merata, kalian harus keluar uang untuk ganti HP lagi. Sekali lagi, 3 poin fakta yang tadi gue sebutin itu adalah opini dan sudut pandang pribadi gue. Sudut pandang dan kebutuhan gue terhadap sebuah HP pasti berbeda dengan teman-teman. So, apakah iPhone 11 masih layak dibeli di tahun 2024? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Pertama, iPhone 11 masih layak dibeli di tahun 2024 bila kalian adalah tipikal user HP yang memakai HP hanya dalam waktu rentang yang singkat. Kalian hanya pakai HP sekitar 1 hingga 2 tahun ke depan. Dan kalian mungkin juga tidak terlalu peduli dengan sinyal 5G dan kebutuhan kalian saat ini. Dan mungkin hingga 2 tahun ke depan, mungkin masih bisa terpenuhi dengan iPhone 11. So, kalau kebutuhan kalian masih bisa terpenuhi di iPhone 11, saran gue, ambillah yang punya memori minimal 128 GB. Hal ini penting karena untuk mengantisipasi kebutuhan ruang untuk aplikasi foto, video, dan update. Varian 128 GB itu harganya ada di 7 jutaan besar. Tapi, kalau memang anggarannya hanya pas di angka 6 jutaan, solusinya adalah berhemat memori. Jangan install game yang memakan kapasitas besar dan kalian harus rutin memindahkan data besar ke laptop. Kedua, iPhone 11 kurang worth to buy di tahun 2024. Bila kalian masih bisa menabung atau masih bisa naik anggaran, saran gue naiklah sekalian ke iPhone 12 atau iPhone 13. Memang akan lebih memakan anggaran, akan tetapi percayalah, kalian akan mendapat sebuah iPhone dengan peningkatan yang jauh lebih baik. Seperti prosesor yang lebih kencang, dan sejak iPhone 12 sinyalnya sudah 5G, dan sejak iPhone 12 layarnya sudah Super Retina display berteknologi OLED, dan punya kerapatan pixel yang sudah Full HD. Artinya, kualitas gambarnya lebih jernih dan lebih tajam. Untuk kamera,
Kalian juga akan mendapatkan kamera dengan kualitas low light yang jauh lebih baik, dimensi yang akan lebih ramping, lebih tipis dan lebih ringan, yang artinya akan lebih nyaman digenggam. Dan yang terpenting, ketika kalian sudah memakai iPhone yang lebih baru dibanding iPhone 11, berarti masa pakai dan update OS yang ada nantinya akan jauh lebih panjang. So, buat kalian yang pengen pakai HP untuk jangka waktu panjang, maka iPhone 11 di tahun 2024, sekali lagi menurut gue, kurang worth to buy. Itu aja opini gue tentang iPhone 11 di tahun 2024. Keputusan tetap ada di tangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.